Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para pendengar yang sedang mendengarkan podcast ini dimanapun berada dan kapanpun kalian mendengarkannya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Oh ya, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya, dan selalu taati protokol kesehatan yang ada. Nah, kali ini kita perkenalan dulu nih sama aku, Alfatul Jihan, yang akan menemani dan juga memberikan informasi penting dan tentunya menarik untuk beberapa menit ke depan. Jangan bosan dan di skip ya. Sebelum itu pada tahu nggak ya aku ini asalnya dari daerah mana? Sepertinya ada yang tahu, ada yang nggak nih. Yang belum tahu mau tahu nggak nih? Yaudah aku kasih tahu ya. Aku lahir di salah satu kota di Sumatera Barat, lebih tepatnya di Bukit Tinggi. Nah, provinsi aku ini dikenal sebagai penghasil rendang terenak yang bisa bikin kangen para pecinta nasi Padang. Siapa nih yang suka nasi Padang? Tapi tahu nggak sih kalau nasi Padang itu di Sumatera Barat disebut nasi bungkus atau nasi bungkuy, karena nasinya dibungkus pakai pembungkus nasi. Kadang juga ada daun pisangnya loh. Nah, ngomong-ngomong soal Padang, ada yang tahu nggak rumah adat Sumatera Barat? Tahu nggak nih? Jadi rumah adat dari Sumatera Barat itu dinamakan rumah gadang atau rumah bagonjong. Dinamakan demikian karena bentuk atapnya bergonjong menjulang serta tengah badan rumah yang besar menyerupai kapal. Sebenarnya gonjong itu apa ya? Kalau berkunjung ke Sumatera Barat dan menemukan atap yang meruncing ke atas, itu namanya gonjong. Nah, kalian tahu nggak sih rumah gadang itu beragam loh. Yang pertama tuh ada gonjong ampe banjuang. Sesuai dengan namanya, gonjongnya ada 4. Selanjutnya ada gonjong anam. Rumah adat ini sudah dimodifikasi dengan penambahan ukiran-ukiran khas Minangkabau sehingga menjadi bangunan beranjung. Selanjutnya ada gonjong sibak baju. Ciri khas bentuknya mirip dengan belahan baju, makanya dipakai dengan nama sibak baju. Yang keempat ada rumah gadang jenis Gajah Mahara. Rumah gadang ini merupakan salah satu rumah gadang Sumatera Barat yang termasuk kategori mewah, karena syaratnya itu harus menghadap utara dengan dinding sisi timur, barat, dan selatan serta ditutupi sasa. Seluruh bangunan dibuat dari kayu-kayu berkualitas pastinya, seperti kayu juar, surian, dan ruyung. Atapnya terbuat dari seng loh. Yang kelima ada rumah gadang gonjong limo. Ciri khas bangunan rumah adat ini adalah penambahan gonjong di bagian kiri dan kanan bangunan. Lalu yang keenam ada rumah gadang Surambi Pape atau rumah adat dari Sumatera ini punya pengakhiran kiri dan kanan yang disebut Papamoko atau Pape dalam bahasa Minang berarti pintu masuk dari belakang. Jadi kalau kalian berkunjung ke rumah gadang ini, pintu masuknya itu bukan di depan tapi di belakang. Nah, selanjutnya dan yang terakhir itu rumah gadang Batingke. Rumah gadang ini disebut Batingke atau bertingkat dikarenakan gonjongnya bertingkat. Sebelumnya kita udah bahas macam-macam rumah gadang nih. Sekarang pasti tahu kan ya apa aja sih fungsi dan juga manfaatnya. Mau tahu kan? Nah, rumah gadang merupakan rumah utama yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat Minangkabau yang diikat oleh suatu suku tertentu. Jadi masing-masing suku pasti punya satu rumah gadang. Sebagai rumah utama, rumah gadang merupakan tempat untuk melangsungkan acara-acara adat dan acara penting lain dari suku yang bersangkutan. Dulu kala nih ya, rumah gadang bisa mudah ditemukan. Misalnya lagi jalan-jalan aja tuh rumah gadang ada, pastinya ada. Nah, digunakan untuk hal-hal penting. Namun di zaman sekarang, karena orang-orang tuh lebih kepada yang rumah modern, jadi rumah juga bertransformasi dan rumah gadang itu udah jarang dipakai gitu. Sehingga kebanyakan di zaman sekarang itu rumah gadang dijadikan untuk tempat situs sejarah dan juga tempat wisata. Namun jika ingin melihat masyarakat yang masih bertempat tinggal di rumah gadang, masih bisa kok ditemuin. Jangan worry deh, kalian bakalan kalau ke Sumatera Barat, kalian bakalan nemuin rumah gadang. Karena udah tahu info seputar rumah gadang, sekarang kita mau nambahin info lebih nih, biar para pendengar bisa merasakan dan membayangkan gimana sih rumah gadang itu kalau dilihat secara langsung. Jadi nanti kalau berkunjung ke Sumatera Barat, jadi jelas tuh gambarannya. Oh, semua waktu itu dengerin podcast ini, gambarannya gini loh, ada gonjongnya loh. Kalau sekarang kelihatan nih bentuknya, visualisasinya. Nah, sebelum itu di kota aku ini ada salah satu tempat wisata yang benar-benar kayak jadi most destination. Jadi kalau ada para wisatawan yang datang, itu jadi salah satu tempat yang wajib untuk dikunjungi. Dan itu lumayan rame, baik itu weekend ataupun weekdays, hari biasa itu juga lumayan ramenya. Nah, kalau liburan tuh itu benar-benar rame banget. Nah, namanya Istana Bahasa Pagaruyung. Nah, Istana Bahasa Pagaruyung ini merupakan salah satu tempat paling terkenal di tempatku. Itu salah satu tempat yang rumah gadangnya terkenal banget. Rumah gadangnya tuh beneran terkenal sehingga kalau orang-orang ke tempatku ini bakal tahu, oh rumah gadang gitu, oh rumah ini gitu. Nah, sebelum kita masuk rumah gadang nih,
kita mau kasih tahu nih, kan kita belum bisa nih pergi ke Sumatera Barat langsung, apalagi teman-teman yang berada di luar Sumatera Barat. Nah, karena masih pandemi, kebanyakan sekarang itu banyak tuh liburan virtual. Nah, sekarang kita liburan melalui podcast. Nah, gimana sih kalau seandainya udah datang ke Sumatera Barat, lebih tepatnya ke Batu Sangkar. Nah, kamu mau berkunjung nih ke Rumah Gadang Istana Bahasa Pagaruyung. Nah, yang pastinya sebelum masuk ke Istana Bahasa Pagaruyung, kalian harus beli tiketnya dulu. Tiketnya dulu ada di pintu masuk. Jadi kalian ketika masuk, itu kalian beli tiketnya dulu. Setelah kalian beli tiket, nanti kalian bakalan naik dulu tuh di janjang sebelum untuk sampai ke Rumah Gadangnya. Nah, aku bakal kasih tahu ketika kalian masuk itu luas banget kayak pengen lari-larian aja bawaannya karena luas banget, segar pastinya, apalagi kalau orang lagi rame itu kayak enak dilihat, ya ampun seru pokoknya. Jadi ketika udah jalan-jalan terus berkunjung ke Sumatera Barat pastinya pasti pengen hal-hal yang untuk melepas penat, itu salah satu yang cocok. Nah, naik ke tangga kalian bakalan nemuin tuh jalan menuju Rumah Gadangnya. Nah, ketika sampai di menuju Rumah Gadang itu, kalian bakalan nemu tuh pintu masuk. Nah, pintu masuk itu kalian bisa tuh masuk ke dalam Rumah Gadangnya. Fun fact ini ya, dulu itu nggak ada tuh yang namanya boleh masuk. Tapi aku lupa tepatnya kapan, tapi itu udah beberapa tahun belakang itu udah diperbolehin tuh untuk para wisatawan masuk ke dalamnya. Di dalamnya itu bagus banget, isinya itu ada bermacam-macam, ada keris, pakaian daerah Sumatera Barat, pakaian bermacam-macam, pokoknya di situ lengkap banget. Nah, di bawah Rumah Gadangnya itu juga ada tuh untuk sewa pakaian. Jadi kalau kalian seandainya mau tuh ke sana tuh bisa banget mencoba pakai pakaian Sumatera Barat. Jadi cosplay jadi orang Minang asli itu bisa di sana. Salah satu tempat yang bagus banget tuh. Nah, Rumah Gadang di lantai 1 tadi ada berbagai macam untuk keris, alat-alat khas Minangkabau, pakaian daerah. Nah, di atasnya itu biasanya tuh kosong. Jadi kalian bisa berfoto, bisa mengabadikan lingkungan di sekitar Rumah Gadang. Bagus banget dan wajib banget untuk datang sih. Nah, karena udah sedikit gambarannya, ditunggu loh kedatangannya usai pandemi ke Sumatera Barat. Oke, sekian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.